يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita melalui mimbar Kultum kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita pada jalan yang lurus, jalan yang menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan hidup di dunia dan di akhirat. Jemaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah kultum atau ceramah singkat berjudul syukur nikmat dan rahmat. Jemaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman. Karena tak ada barang sedetik pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa anugerah dan fasilitas dari Allah itu, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat, telinga kita mendengar betapa besar anugerah dan nikmat Allah dari mulai yang terkecil sampai yang besar, dari yang terlihat mata maupun yang tidak terlihat, yang hanya dapat dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Andai kita mencoba untuk menghitung anugerah dan nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Begitu besar dan banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka kita hanya dapat memuji syukur, mensucikan dan mengagungkan atas kemahabesaran dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Memfungsikan kenikmatan itu menurut apa yang dikehendaki Allah serta beribadah kepadanya. Ungkapan rasa syukur menjadi begitu penting yang harus senantiasa ditumbuhkan dan dijaga dalam diri. Sebab dengan bersyukur kita akan selalu ingat kepada yang memberi serta untuk apa seharusnya kenikmatan itu digunakan, sehingga kita tidak salah dalam menggunakan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, yaitu menggunakan dan memfungsikan yang telah diberikan, kenikmatan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu pada misi kebangkitan dan ketaatan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, agar ia ridho dan semakin menambahkan anugerah dan kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa sungguh Allah akan menambah kenikmatan kepada orang yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadanya secara benar. Sungguh tidak bermoral dan tidak tahu diri orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagaimana telah kita ketahui bahwa sesungguhnya manfaat dari sikap bersyukur itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri, dan sedikit pun Tuhan tidak akan mengambil keuntungan dan tidak pula mendapatkan kerugian dari sikap hambanya, apakah dia bersyukur atau bahkan justru sebaliknya. Oleh sebab itu, sebagai makhluk yang baik, kita harus pandai-pandai bersyukur dan mengabdi serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon pertolongan kepadanya
pengabdian dan penghambaan kita kepadanya harus dilaksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah SWT semata. Allah SWT berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan begitu perasaan syukur itu tumbuh secara dalam. Yang selanjutnya akan merefleksi dan pada tingkat kematangan ritual dan perilaku sosial dalam realitas kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus-menerus berusaha mensyukuri segala nikmat karunia Allah yang telah dicurahkan kepada kita dengan seoptimal mungkin. Kita gunakan